Ya, Oke, selamat malam. Ketemu lagi kita di episode yang kedua dari DAB Podcast. Tepuk tangan dong, tepuk tangan. Putangan. Setelah episode Lama ya pertama kita ada vakum di ya. lama Padahal, lumayan karena baru satu episode. Episode satu kedua sebulan lebih kayaknya ini. Ada apa ini? ini udah mau 2 bulan. Itu akhir Agustus ya waktu itu. Karena Di memang mana kita liga belum mulai. menyiapkan Liga belum protokol mulai yang bagus masih kan. iya. Iya ya. Kemudian sekarang liga udah mulai. Nah, Protokol kita apa melanjutkan Jangan-jangan Protokol demi Bung A dan Bung D ini tim vaksinasi nanti ya. Tim vaksinasi dari Kemenkes. ya, sekarang yang ngetop itu sekarang adalah tentang UU Ciptaker bukan tentang Oh. vaksinasi. jadi ingat Iya, beberapa Baiklah. waktu lalu ada konser Dewa 19 itu. Di konsernya itu di TV itu ada kiri bawah ada tulis konser ini dilakukan dengan protokol kesehatan. Padahal Oh iya. Oke, seperti pertama Di bawah sehat semua ya. ada tulis. Bung D, Bung B, sehat ya? alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita semua sehat terus. Tetap jangan lupa 3M, bahkan ada yang bilang 3H. Apa itu? Karena ini zaman pandemi, kita harus tetap memakai masker, menjaga jarak, dan sering-seringlah mencuci tangan. 3M kalau versi pemerintah. Kalau versi saya 3H. Harus memakai masker, harus menjaga ada jarak, harusnya. dan Boleh. harus, ya ada harusnya. Ya harus ya. Loh, masih pandemi tuh ini? Masih pandemi? Masih. Masih. Tetap kita doakan juga untuk supaya pandemi ini segera berlalu, semuanya kita sehat seperti sebelumnya dan seterusnya. Amin. Kira-kira pandemi bakal selesai sebelum Piala Dunia besok itu. tidak nih? Wah. Itu harapan saya. Sulit Itu harapan dijawab. saya. Prediksinya. Tapi Itu harapan saya. pemerintah PSSI selalu optimis. Jadi memang Insya tugas Allah. pemerintah harus selalu optimis. Oh iya. Nggak bisa, pemerintah nggak boleh dong memberikan pandangan-pandangan pesimis kayak nggak bisa. Pemerintah harus memberikan semangat positif, iya kan? Kalau pemerintah sendiri pesimis, gimana masyarakatnya? Nggak bisa dong seperti itu. Dan kebetulan alhamdulillah sudah didukung oleh Bapak Presiden tercinta kita Pak Jokowi, sudah sangat support tentang Piala Dunia besok. Jadi saya sebagai salah satu diehard, Kita sebagai penggemar ya kita harus mendukung dong. sangat bangga luar biasa beliau. Kita doakan. Ya pesertanya udah 6 sih ini. Kemarin kan baru 1 ya. Ini udah tambah Italia, Belanda, Portugal, Inggris. Itu tinggal tunggu waktu aja. Sayangnya Ansu Fati nggak bakal ikut ini Ansu Fati. Gimana ini? Iya kebetulan gara-gara Euro U19 ditunda ya. Ditunda atau dibatalkan ya waktu itu ya? Di awalnya ditunda, dibatalkan. Ya. Rencananya kan 2019 di North Island. Iya. Siapa tahu 20 nanti, tidak. Saya yakin pasti bisa. Tapi kan kecil kemungkinan ya, kan? starter tim utama Eropa akan ikut ya. Tapi ya belum tentu ya. Belum tentu juga ya. Kayak belum tentu itu Greenwood belum selesai bisa jadi. Greenwood, Sancho masih mungkin nggak tuh? Kayak gitu-gitu. Phil Foden. Masih mungkin lah. Phil Foden usianya udah lewat nih 20. Oke. Kita berharap yang terbaik untuk Piala Dunia U20 2021. Amin. Di Indonesia minimal di mana jadi kita dulu tahu lah minimal. Jadi dulu lah. Ya, kita ingat bagaimana banyak sekali pemain yang ngetop di Piala Dunia U20, bahkan seorang Messi di tahun 2005, Sergio Aguero dan sebagainya. Itu berawal dari Piala Dunia U20 di mana kumpulnya banyak scout setiap tim-tim besar di dunia akan berkumpul di Indonesia. Itu kan ajang tertinggi sebelum mereka mentas ke senior biasanya. Kalau U17 kan masih terlalu kecil. Kita masih ngomongin Serie A. Sekarang kita lanjut ke kemarin kita ngomongin Juve dan Inter. Saya berpegang bahwa Juve akan tetap juara, di mana Inter akan membuntuti. Kemudian sekarang kita bahas kontender-kontender lainnya. Di mana kita punya ada beberapa tim ya. Setidaknya ada beberapa tim. Yang paling menarik tentu kita akan lihat bagaimana kiprah Milan ya. AC Milan, ada Rossoneri.
Kemudian yang kedua kita lihat bagaimana Atalanta ini musim pembuktian dia apakah masih tetap berada di 4 besar. Kemudian ada Lazio. Lazio tim yang tidak banyak berubah setiap tahun ke tahun. Kemudian ada Napoli dengan Gennaro Gattuso dan Roma dengan pelatihnya Paulo Fonseca. Kita akan bahas Milan dulu ya. Ya, ini Kenapa menarik. cuma Roma yang disebut pelatihnya? Karena nggak punya kekhasan yang lain. Roma dengan Ini loh Roma. Edin Dzeko-nya misalnya. Atau Edin Dzeko pemain Juve. Arek Oke, miliknya yang menarik gitu, sekarang Arek kita milik. kita bahas Milan ini menarik sekali. Gimana Bung? Pertanyaan saya, Milan itu mengakhiri musim kemarin dengan straight wins ya. Bahkan dia bisa kita bilang adalah juara Serie A versi Corona. Jadi setelah musim dilanjutkan, Milan tidak pernah kehilangan angka sedikit pun. Semuanya menang. Ada kok serinya. Di 4 pertandingan kemarin, di 4 pertandingan Liga Serie A yang telah dimulai, Milan juga membabat habis semua pertandingan, salah satunya melawan Inter Milan. Nah, ini dia. Dia melawan Spezia, dia melawan Bologna, yang dengan sini kemudian dia melawan Crotone. Dan yang Crotone terakhir aja dia seri lawan Juve ya, Crotone. Iya, Crotone yang menahan Juve itu dikalahkan oleh Milan, dan yang paling fenomenal adalah Milan mengalahkan Inter Milan baru minggu lalu. Gimana Bung B melihat fenomena Milan ini? Apakah dia the real contender? Ya saya kira Milan memang sudah membuktikan ya dari akhir musim lalu sampai awal musim ini, sekiranya kok saya cukup yakin mereka akan bisa bertahan minimal di zona Champions musim ini. Kalau lihat performa mereka yang terkini ya. Jadi saya pernah baca artikel gitu. Jadi Stefano Pioli ini kan mereka membentuk tim agak lama ya sebenarnya, dari awal musim lalu, baru nyetelnya akhir-akhir ini sampai awal musim ini. Akhir-akhir musim lalu sampai awal musim ini. Jadi katanya memang Stefano Pioli ini, ya tim-tim di Italia kan kita tahu ya, defense-nya kuat ya rata-rata. Jadi set play defense-nya, hafalan-hafalan defense, gerakan-gerakan defense-nya itu rata-rata hampir sama dan kuat gitu. Tapi katanya membedakan timnya Milannya Pioli ini sama timnya misalnya pelatih kayak Conte, Gasperini dan Sarri. Jadi di attacking-nya katanya 3 orang pelatih top Italia itu, Conte, Gasperini dan Sarri, itu set play-nya menyerang kuat. Jadi hafalan-hafalan gerakan untuk menyerang itu attacking mode-nya ya. Attacking mode-nya defense dan attacking-nya sama-sama set play. Banyak hafalannya, misalnya bagaimana hafalan situasi ketika latihan gitu kan. Ya. Iya, hafalan ketika latihan ya. 2 lawan 2, 2 lawan 3, 2 lawan 4, seperti itu. Banyak hafalannya. Tapi di Stefano Pioli ini tidak. Dia lebih cair dan tidak banyak set play yang dimainkan saat menyerang. Katanya seperti itu. Dan ya memang kelemahannya adalah nyetelnya itu lama. Jadi tim itu kalau dilatih dari awal sampai terbentuk dari sekarang, ada Zlatan di situ, Hakan Çalhanoğlu, Rafael Leao, dan lain-lain. Memang awal-awalnya pasti hasilnya kurang bagus dan naik turun. Tapi pada saat dia sudah main chemistry, jadi lama-lama hafal, tapi bukan hafalan, tapi chemistry saat itu di lapangan itu loh, yang kalau itu udah dapet, itu akan jadi kuat nantinya. Nah makanya di awal-awal sebelum itu terbentuk chemistry itu, memang agak keteteran ya di akhir tahun 2019 kan. Milan sempat ketika Stefano Pioli pertama kali datang juga menggantikan Gianpaolo waktu itu, Gianpaolo yang memaksakan 4-3-1-2, sedang kemudian Pioli datang menggantikan tetap dengan 4 back, tapi lebih cenderung 4-3-3 atau malah 4-2-3-1, 4-2-3-1 ya lebih cenderung. Itu
saya melihat memang perubahan. Saya setuju dengan Bung B tadi. Tapi Milan saya rasa yang perlu diuji adalah dia masih ketergantungannya terhadap sosok seorang Ibra ya. Jadi kelihatan sekali Milan berbeda ketika memainkan Rebic dibandingkan memainkan Ibra. Jadi seperti ada ya gini Bung B. Jadi terlalu jauh gitu ya. Tanpa banyak set play seperti ini, katanya memang memerlukan 1-2 pemain sebagai kunciannya gitu di awal-awal sistem itu gitu. Dalam hal ini ya pasti Zlatan sama Hakan Calhanoglu. Ya, di sini Ibra berarti ya yang sebagai poin. Zlatan Ibrahimovic sama Hakan Calhanoglu. Di mana jika ya, saat di awal-awal itu ya mereka dua orang itu yang bermain sendiri dan membentuk yang menyelamatkan tim itu. Tapi lama-lama ketika mereka sudah sering bermain, terus saya lihat pembelian pemainnya juga cukup efektif ya. Saya lihat sayap dari Belgia itu Alexis Saelemaekers juga cukup efektif dia. Saelemaekers dari musim lalu juga memang dia masuk menggantikan di sisi kanan kan, di kiri Milan memainkan siapa? Kiri Rebic. Leo. Rafael apa Rebic? Rebic tuh Rafael Leo kadang-kadang menggantikan menjadi striker. Jadi gitu. Kemudian jadi harus ada kunciannya dulu gitu dalam kasarnya kalau belum terbentuk ininya chemistry-nya. Dan di dalam lapangan sendiri permutasi posisinya kelihatan lebih cair gitu. Tiba-tiba Zlatan kalau turun, tiba-tiba Kessie ada di depan, Benacer bisa mengcover. Kekuatannya tuh justru gelandangnya menurut saya. Bagaimana kombinasi Benacer sama Kessie. Benacer Kessie di mana Benacer lebih seperti direktur. Kemudian Kessie sebagai holding midfielder. Tapi Theo Hernandez luar biasa. Kemudian di kanan juga ada Calabria dan paten sekali duet Simon Kjaer dan Simon Kjaer. Simon Kjaer cocok sekali bersama Alessio Romagnoli ya. Masih solid ya. Alessio Romagnoli sebagai Capitano. Jadi komentar ini Calabria. Calabria mungkin agak mediocre ya di sisi kanan Milan itu. Ada Calabria. Kemarin waktu mainan melawan Inter salah satu one of the best performers itu kan. Kalau kita lihat posisinya. Kalau Bung Bim melihat memang penampilan Milan lawan Inter gimana? Menurut saya sih salah satu kesalahan Conte yang kita ngelihat banyak sekali kebobolan. Anda tidak mengakui Bung D tidak mengakui kehebatan Milan. Ini seperti Milan yang hebat atau Inter yang salah kemarin? Gimana ya? Kita akan mengesampingkan fakta bahwa banyak. Saya terus terang nggak nonton partai satunya. Kemarin taktik yang diterapkan Conte lawan. Saya rasa Conte nggak bermain jelek. Menurut kami sih, menurut saya penyebab utama kekalahan Inter apa itu atau kemenangan Milan itu kemarin itu? Kemarin Conte salah satunya mainin man marking kebanyakan kemarin. Jadi banyak bolongnya. Kita ngeliat kemarin siapa? Brozovic dia underperform, dia jatahnya marking Calhanoglu. Nggak berhasil. Barella underperform nggak. Zlatan juga di man mark. One on one. Zlatan Ibrahimovic. Man mark sama Kolarov. Sama Kolarov. Sama Kolarov. Dan gagal 2 kali dan itu. Kalah sempat jadi kambing hitam seperti itu. Ya, Kolarov sangat bermain sangat trio back-nya Inter yang main siapa? Trio back-nya Inter. De Vrij sendiri. Gantinya Bastoni siapa? Ambrosio ya. Itu kan Ambrosio sama Kolarov. Itu kayak Borussia Dortmund kemarin main di Liga Champions. 3 back, yang 2 aslinya full back gitu. Ya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Jadinya gitu. Dan karena main marking banyak jebol semua kemarin. Apalagi Calabria kemarin bermain cukup impresif. Terus beberapa kali Hakimi melewati Theo. Tapi entah kenapa passing ke sepertiga akhirnya sangat-sangat buruk kemarin Hakimi. Jadi Bung D, Milan ada di 4 besar atau malah Scudetto? Saya sih menurut saya bilang Milan ada di 4 besar, belum Scudetto, asal dia bisa membuktikan bahwa pemain yang selain pola yang disebutkan Bung B tadi itu bisa bermain yang sama gitu. Nah, kalau dia tidak ada cedera, pasti akan jadi masalah kalau Zlatan atau Hakan itu cedera panjang itu sudah jelas jadi masalah itu. Nah,
Iya, misalnya itu disitulah diuji tim besar. Kenapa Juve bisa saya di episode pertama? Karena Juve mau siapapun yang masuk, siapapun yang keluar itu tetap berbahaya semua. Gitu. Ini saya belum menjawab pertanyaan loh. Iya, Kira-kira Ya, belum. saya sudah, Bung B sudah, tinggal sisa Bung D nih. Milan, Kalau saya sih Scudetto atau 4 besar? Atau malah Europa League aja enggak ini malah. season masih panjang. Kalau Europa League kemungkinan besar ya di situ aja. Tuh. Menurut saya pribadi. Alasannya dong. Alasannya Alasannya nggak karena bisa bicara tanpa alasan tuh nggak bisa. seperti sebuah persaingan memasuki jenjang yang lebih tinggi. Maksudnya karena saingannya bagus-bagus. Kita tidak bisa menutup mata, kita belum membahas Inter lebih lanjut. Yang lain ya. Membahas Lazio, atau membahas Roma. Ya mungkin 1, 2, 3, mungkin kalau namanya Conte tobat dan mau sedikit mengurangi keras kepalanya, ya bisa lah akan memperbaiki formnya. Jadi mungkin Pelatih itu butuh keras kepala. Kalau Conte masih di situ ya. Kalau Conte masih di situ ya. Iya, kalau Conte masih di sini. Paling nggak dijanjikan, karena saat ini problemnya Inter karena Suning di masa COVID ini keuangan juga nggak terlalu bagus. Harus membayar payroll 2 pelatih, Conte 12 juta, sama masih bayarin Spalletti kan. Kemungkinan kecil untuk masih mending nggak ada pemain magabut ya. Pemain gaji mahal magabut nggak ada ya di Inter ya. Liga sebelah ya. Berarti Bung D tidak percaya juga Milan karena musim masih panjang, Milan ada di peringkat 4. Dan karena memang kita akan membahas yang lainnya nih, tim yang lain kita akan bahas sekarang. Gitu. Kecuali kalau umpamanya Milan dan saingannya kebetulan tidak perform seperti Inter, tetap masih belum selesai dengan. Sekarang saya punya banyak teman Milanisti tiba-tiba mengisi beberapa beranda dan timeline saya di segala sosial media yang saya punya. Kemana aja mereka kemarin sebelum COVID? Itu menurut saya sebagai kita supporter layar kaca sih wajar gitu. Mereka wajar-wajar aja sih. Kayak Interisti cuma kan sebagai seorang mestinya fans itu 10 tahun loh. Interisti 10 tahun dia bersedih gue. Ingatnya ya 2010. Momennya jadi berhenti di situ ya. Sama berarti sama Milanisti berhenti di 2007 ya, gol dengkulnya Inzaghi. Iya. Roma gimana Roma kira-kira? Berhenti 2000. Roma. Kita akan bahas sebentar. Berhenti 2000 berarti saya. Iya berhenti. Roma berhenti di 83. Kalau ini berhenti kapan nih? Ini 91 ini. 91. Itu mulai juga belum itu. Itu mulai juga belum. Dia kembali berhenti di 91. Kita belum selesai bahas. Kamu lupa, kita pernah juara Piala Kemerdekaan nih kita ini. Piala Kemerdekaan. Tahun 2006, tahu. Itu lawannya ngambek. Di final lawannya ngambek, nggak mau masuk babak kedua. Babak kedua gimana? Cukup lucu waktu itu. Ya, lain kali kita bahas ya, lain kali kita bahas. Kita punya materi tentang Atalanta sekarang. Ini yang menarik ini, Bung D mungkin. Ini Milan konklusinya gimana? Milan konklusinya belum selesai. Konklusinya saya rasa kita bertiga mungkin nggak setuju dia bisa Scudetto. Kalau saya tetap Juve yang Scudetto. Kalau saya Milan 4 besar hampir pasti. Milan ada di 4 besar, saya setuju. Hampir pasti. Scudetto masih sulit. Milan 4 besar temannya siapa aja emang? Temennya siapa aja? Apa? Juve, Inter, Milan, Atalanta. Aku gitu. Dan satu spotnya masa Anda tidak mempertimbangkan Lazio yang secara superior menumbangkan Borussia Dortmund? Lazio punya kekurangan. Nanti kita akan bahas. Sekarang kita bahas Atalanta dulu. Ayo, Atalanta bagaimana? Bung B dulu. Ya, Atalanta sekarang Bung Adul ya. aja. Bung D. Saya Atalanta saya agak bias soalnya. Jadi mending Bung B dulu deh. Oke. Karena pertanyaannya masih sama. Di manakah Atalanta akan berakhir musim ini? Atalanta hampir pasti Champions League zone lagi. Wah, Lazio cukup yakin gimana ini. Lazio gimana Lazio? Ini jawaban yang cukup yakin. Berarti 4 slot sudah terisi. Kalau Inter tidak mengulang-ulang. Lazio Europa League aja saya belum yakin ini kalau lihat performa lawan Sampdoria kemarin. Atalanta ya, ntar ya. Kenapa Atalanta
Champions League lagi, iya. Ya seperti kita ketahui ya, Atalanta pelan-pelan 1,5 tahun belakangan lah mulai mengestabliskan diri sebagai tim yang bukan hanya tim kejutan gitu. Jadi mulai mulai mapan dan diperhitungkan gitu. Kita masih ingat mereka mencetak skor-skor ala tenis itu di beberapa match musim lalu. Dan mereka memang membangun tim juga ya hampir sama seperti Stefano Pioli. Jadi tapi kalau ini jelas mereka main set play, mereka main direct. Mereka ini punya pola. Mereka punya pola khas, set play, direct. Dan itu seperti saya pernah baca juga yang membuat kekuatan Atalanta ini ya gini. Pertama, mainnya sangat direct. Yang kedua, transisi menyerangnya itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya dan di suatu tulisan saya baca itu sedikit intimidatif gitu. Kenapa yang membuat intimidatif dalam tanda petik? Ya karena mereka dengan pola 3-4-1-2-nya itu, walaupun dia punya nomor 10 dan 2 striker, mereka menggunakan nomor 10-nya itu dan 1 orang striker untuk mengoverload di sisi flank maupun di half space-nya dalam transisi menyerang. Hampir selalu itu dilakukan, baik kanan maupun kiri. Ya strikernya bisa Zapata, bisa Ilicic, bisa. Tapi itu semua itu tidak akan ada artinya jika di overload di flank jika memiliki lini kedua yang paru-parunya nggak 4. Kenapa? Oh, iya. Karena kekosongan dari overload yang ada di sisi flank atau half space di salah satu sisi itu, jadi akan banyak orang di situ, tentu akan memberikan ketimpangan jumlah pemain di sisi satunya. Nah, jika gelandangnya tidak mampu membaca inilah peran dari Martin de Roon, Remo Freuler, kemudian juga kita lihat Robin Gosens, misalnya overload di kanan maka Robin Gosens ini, kemudian jika overload di kiri maka Hateboer di kanan yang akan menyelesaikan semuanya. Itu kuncinya. Kalau nggak punya gelandang lini kedua yang paru-parunya 4, terus yang kedua overload itu juga percuma. Sebenarnya percuma. Kenapa overload percuma? Karena sebenarnya opsi passingnya nggak banyak. Tapi kenapa Atalanta berhasil? Karena dia sangat kompak di situ. Jadi ada pemain jarumnya, ada yang siap merebut sekalian. Jadi ketika gagal langsung dipukul oleh de Roon atau Freuler. Dan dia memang sudah menyiapkan itu bahwa kalau striker sama nomor 10-nya ya kan? ditarik ke pinggir, ini loh pentingnya nomor 10-nya itu free roll sebenarnya si Alejandro Gomez ini. Memang dan dia yang jahat di situ. Jadi dia dengan cepat bisa kembali ke tengah maupun dia bisa dia ikut overload tapi dia mengirim umpan ke sisi sebaliknya, umpan jauh langsung ganti sisi. Itu. Jadi percuma kalau nggak ada passernya. Nah, jadi, itu. Passernya ya orang itu, nggak ada obat dan dia nggak pernah cedera, Alejandro Gomez Papu. Dia nggak pernah cedera, dia main terus. Nah, gitu. Jadi membuat kesuksesan Atalanta. Jadi saya setuju kalau Atalanta akan ada di 4 besar, saya setuju sekali. Tapi memang kelemahan mereka ya, walaupun attacking bagus, midfield fisiknya bagus sangat kerja keras, fisik bagus, tapi lini belakangnya tetap mediocre menurut saya. Dengan bukan itu merupakan gara-gara taktiknya yang memang seperti itu ya menurut saya, Pak. Tapi kualitas individunya memang nggak terlalu bagus, bukan. Memang kualitas individunya nggak setara sama lini depannya sih menurut saya. Ya memang. Dan yang 3 itu kalau nggak main bertiga jelek. Ya sekarang kan ada yang cedera tuh itu. Mattia Caldara cedera. Terakhir. Tola nggak main misalnya. Berarti kayak kemarin kan. Rafael Tolor sama Palomino. Iya terakhir main Serie A habis kan. Aslinya Mattia Caldara sebenarnya starternya itu.
selain Berat Gym City ya, Ya. sering bergantian. Nah, mereka kalau mereka asik possession, tiba-tiba kehilangan bola, dapat sayap-sayap kayak Lozano, kayak Politano kemarin, ya selesai. Karena terlalu maju, Gosen sama Tebur. Iya. Kalau kita Iya, ngelihat dari Sebenarnya juga rusaknya kemarin pasti juga ditarik sih, apa namanya, ada gelandang Napoli yang bermain cukup bagus juga. kalau kita ngelihat Sehingga apa? Gasper ini Menurut waktu Bung di De, Genoa menurut gimana? Bung De. Atalanta gimana Bung De? Saya cenderung sama terus nih sama Bung De. Bung Kalau De mamanya mungkin ini. kalau mamanya kita ngelihat, kita nggak mau bias ya, kita ngelihat performa Gasper ini di Genoa, kan dia memang salah satu pelatih yang performanya cukup bagus di situ. Walaupun di klub besar dia cenderung gagal sih gitu ya. Ya Tapi itu kalau kita waktunya aja. Di Genoa dia diberikan banyak waktu, di klub besar nggak punya apa. Nggak Mungkin punya. klub Saya rasa besarnya kita kurang fair kurang ya. sabar, Artinya kurang sabar mungkin ya. ya jelas kurang sabar. Kenapa? Karena klub besar tersebut yang meng-hire seorang Gasperini loh dengan Tapi saya harapan. baca emang hasilnya jelek sekali waktu itu memang di 7 pertandingan ya, awal termasuk Wong Champions kayak League ya. 5 pertandingan, 4 Termasuk kalah, 1 Champions kayak League ya seri. Juve waktu aja. itu. Iya kan? Ya. Waktu itu memang tapi Moratti pun mengakui saat itu bahwa Gasper ini bagus tapi belum di Inter. Karena tim sebesar Inter itu nggak bisa nunggu selama itu. Bilangnya seperti itu. Oh iya, itu masalahnya Inter berarti bukan masalah Gasperini. Itu Juga versi yang ya. pengen Inter kan? Ya akhirnya sama-sama kan, walaupun dari tahun 2010 sampai 2020 Inter segitu-gitu aja, Gasperini juga sampai sekarang Serie A trofinya hampir sama saya. Iya, Atalanta itu apa tim yang mengincar juara. Atalanta tidak mengincar dari dulu. Nah, saya sepakat Atalanta itu. Atalanta itu kalau beberapa kali kita baca artikel-artikel Atalanta itu terkenal adalah dan feeder. memang mengalokasikan, saya setuju, mengalokasikan hampir sepertiga dari biayanya itu untuk youth. Oke. Iya, untuk Dan youth. sekarang Iya. akhirnya Tapi dengan sekarang Gasperini sudah mereka mulai serius 3 tahun. Maksudnya beli. Ya, sudah 3 tahun kan ya, 2017 ya. Iya, pasti mereka juga ada adjustment targetnya. Mungkin ya mereka pasti mau Tapi saya rasa main di Champions League lagi gitu. Ketika tim kayak gini melakukan adjustment target, kemudian fansnya mulai bermimpi, disitulah rusaknya sebenarnya. Sama seperti Lazio mulai rusak sekarang, kenapa? Karena fansnya mulai bermimpi. Kenapa Lazio bisa sukses, tenang, membangun tim sejak zaman Simone Inzaghi? Karena fansnya tidak bermimpi, sadar bahwa timnya sedang kurang. Nah, kenapa tim seperti Inter, Roma, Milan sempat mengalami masa-masa suram? Karena fansnya nggak pernah bangun dari tidurnya. Mimpi kejayaan terus. masa lalu. Kembali ke mimpi. Atalanta itu kalau dulu terkenal dengan ketika di Liga Champions ya, kebetulan saya cukup menikmati permainan Atalanta, terutama ketika melawan Valencia itu ya. Itu kan terkenal dengan taktik yang wide overload ya. Memang sesuai dengan apa rekan tadi kan. Jadi memang wide flanknya di overload gitu. Jadi Atalanta ada di peringkat 4 nggak? Ya, yang jelas dilihatkan itu. Bentar dulu. Nah ini bisa sampai 2 hari 2 malam ini kalau kayak gitu. Yang jelas diperlihatkan tuh bahwa antara pemain Atalanta itu passingnya tuh deket banget tuh loh, Bung. Memang penuh banget di pinggir tuh. Jadi iya, untuk mereka bisa membuat jarak antar pemain seperti itu kan stamina-nya sangat oke. Stamina-nya harus oke. Nah, apalagi ada mitos bahwa Papu Gomez sukanya gimana? Dia tidak atau mendekati nempel wasit. Nempel wasit sengaja karena wasit nggak mungkin dijaga pemain itu lawan. Beneran ya? Dia bilang gitu? Beneran? Iya. Nah, itu Gomez. Ada analisis beberapa bilang gitu. Nah, kalau dengan seperti itu terus kira-kira oke lah, kita Atalanta konsisten seperti itu terus. Kira-kira bakal sejauh apa performanya di Serie A di UCL? Kembali lagi kan, kalau di besar Serie apa enggak? A itu masih sulit karena ada yang punya Serie A, Juventus. Kalau kita nggak usah bicara masalah Scudetto lah, masalah 4 besar tadi. Kira-kira dengan performa seperti itu terus dan collectivity beyond the others, kira-kira kalau ada 1-2 pemain yang nggak ada, kayak gimana performanya?
Nah, ini Sudah yang lama apa yang sih bikin support saya Atalanta yakin sih? Atalanta. Saya belum pernah Sudah lihat lama apa? Atalanta bermain tanpa Papu, tapi Atalanta bermain Ya, tanpa Ilicic sudah berhasil loh. Bisa loh, bisa tanpa Ilicic dia. Atalanta berhasil sudah, Nah, walaupun merubah gaya ya, karena Ya. dia saya kira dia akan memainkan Muriel, ternyata tidak juga. Dia memainkan Ruslan di situ. hmm. Ruslan pemain Jawa Timur ya. Ruslan Malinovski. Pengganti-penggantinya seperti Iya ya. Luis Muriel, Ruslan Malinovski, Ruslan Malinovski, kemudian Mario Pasalic, Pasalic, Sam Mario Lammers, Pasalic. itu ternyata oke juga sebenarnya. Mampu Iya, memainkan karena dia sistem memainkan yang gaya yang berbeda. sama baiknya kayak yang dimainkan Zapata, Ilicic maupun Atau Ilicic ya. Sebenarnya kan Gomez ya. utamanya adalah Papu Gomez, Zapata, Ilicic. Tapi Ya. Ilicic kan setengah musim kemarin hilang. Hmm. Jadi empat peringkat besar 4 nggak? masuk nggak? 4 besar? Masuk kalau Bung masuk Dede. Kalau saya Atalanta. masuk. Saya masuk. Saya juga masuk. Oke. Masuk. Kayaknya ada konsensus. Gila. Kita pindah ke Lazio Bila sekarang. apa ini? Bila apa? Gila loh. Tentunya. Apa ini? Belum Ada selesai. bilanya tuh loh, tadi udah ditutup. Gila. Karena jatahnya ya cuma 4. nih. Jatahnya 4. Ya kecuali Gila. ada yang pindah ke European Premier League nanti ya. Oh iya. Belum Ntar tentu foto itu. ya. Loh, beda. Beda. Ini baru diomongkan di TikTok tadi pagi. Iya. Tim-tim besar itu udah katanya sudah Iya, sampai ada ya. pinjam ke salah satu Jadi tim besar di luar yang negeri. rencananya Premier Dana League untuk itu European Premier League itu. disokong FIFA, ditentang UEFA, kan lucu. Tapi pesertanya Iya. tim-tim Eropa gitu. Ya nggak akan jadi. Lah iya. Lanjut ya. Intermezzo. Bunga sentimen sekali kenapa? Roma nggak masuk ya? Tim kecil ya? Ya, Roma selalu tim besar. Di kolamnya. Tim besar. Bagi fansnya. Ya, sekarang kita ngomongin Lazio, tim yang dalam 3 tahun terakhir cukup berkembang ya Lazio. Bahkan bisa dibilang trofi Coppa Italianya dalam 10 tahun terakhir paling banyak ya. Berarti Lazio akan kita bahas tim di yang bisa mengalahkan Juve 3 kali berikutnya. musim Ya. lalu. Episode ini. Episode Apa? ini. Kita tutup dulu nggak? Durasi kita sudah selesai nih. Ini Kita masih punya dulu. 3 tim lagi. Sudah ku Kita bilang. tutup dulu. Sudah ku bilang Lazio, dari Napoli. tadi. Baiklah. Di episode 3 kita akan sambung lagi tentang Lazio, Napoli, dan Roma dengan pembahasan yang lebih menarik. Loh, wes iki? Baik, kalau begitu ini sudah Oh kepentingan iya. durasi. Ada Untuk suara-suara episode itu 2 dari kayaknya mana kita ya? sudah- Suara-suara. Ini semakin malam ini berarti. Dari Semakin Bung malam Dewa, semakin Bung Ail. Sesuai dengan bersuara dari badge. aku. Dengan badge-nya Bung A itu. Badge. Baiklah, kita masih punya utang di episode 3 yaitu Roma, Lazio, Jadi dan kesimpulannya Napoli. gimana? Atalanta Kesimpulannya atau masih Milan? Milan Bagus ada dong, di 4 besar, walaupun Bung D tidak. Atalanta juga masih ada di 4 besar. Tapi Ya, kalau untuk Scudetto, kesimpulan, ya. saya rasa penggemar Milan masih perlu melanjutkan tidurnya dulu ya kalau untuk Scudetto. Karena Liga Italia adalah untuk Kalau Juve. saya ya Juve, Milan, Atalanta hampir pasti di zona Champions. Zona Inter di mana, Inter? slot keempat ya diperebutkan Inter, Lazio, Roma, dan Napoli. Wah, ini terlalu yakin nih. Kalau aku Juve, Inter, Milan, dan Atalanta. Roma kelima. Saya Juve. Lazio ke-6. Lazio dan Napoli memperebutkan 5 dan 6. 6 dan 7. Juve, Inter, Atalanta, Lazio, Milan 45 lah. Oke, kalau begitu kita udah sampai di penghujung episode 2. Semoga apa yang kita bahas. Roma berarti Roma. Episode 3 kita bahas. Oh, bisa ada 3. Iya, sekali saya bilang episode 3 aja. Udah. Setelah nonton Roma uji coba ini. Europa League. Oke. Oke, kalau gitu sampai jumpa. Assalamualaikum, dah. Oke. Berapa menit gue?